Brand Brown. Oke, untuk review buku kali ini itu tentang bagaimana menjauhkan diri dari kelemahan dan kerapuhan sebagai aset untuk inovasi ke depan. Nah, di sini dibahas mengenai setelah bertahun-tahun itu ternyata orang itu rapuh untuk memulai sesuatu. Itu adalah emosi manusia secara universal yang bisa mempengaruhi, yang membuat kita berkali-kali rentan terhadap resiko dan ketidakpastian. Namun kerapuhan ini juga disebabkan oleh banyak kelemahan. Di sini mari kita lihat bagaimana membuat keberanian yang tidak mungkin itu bisa membuat kita berada dalam posisi yang rapuh. Tapi ini bisa memberikan pemahaman terhadap pemimpin untuk memberikan feedback yang jujur, sehingga ketika jujuran memenuhi pada hari-hari tertentu itu membuat penulis duduk dan mendengar bahwa karyawannya itu punya kebiasaan yang tidak masuk akal, sehingga mereka susah untuk memenuhinya. Nah, apa nilai-nilai utama dan prinsip untuk seorang pemimpin? Di workplace yang modern sekarang itu, yang lebih sekarang seperti arena gladiator, di mana ini masalah survival hidup dan mati, dan ada banyak sekali pengorbanan, dan kemudian orang yang tersingkir itu akan lenyap dari arena pertarungan. Bagaimana kekuatannya itu? Nah, kita harus bisa lihat nilai-nilai yang bisa memotivasi kita untuk terus bergerak. Nah, apa sih sebenarnya nilai-nilainya? Nah, nilai-nilai itu ada banyak sekali. Ada yang menyandarkan kepada nilai keberanian dan keyakinan. Itu berdasarkan histori atau pengalaman masing-masing. Tapi yang paling penting itu adalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu sangat penting dan bisa meliputi semua aspek dalam semua hubungan. Terus kemudian bagaimana kita menerima konsep kepercayaan ini? Ada satu akronim yang dibahas di sini, yaitu briefing. B itu adalah boundaries. Jadi kita harus menghormati batasan tiap-tiap orang. Terus kemudian R, reliability, di mana ini adalah kita bisa diandalkan, tidak overpromise dan underdeliver. Kemudian ada A, accountability. Jadi ada ownership, terus kemudian kesalahan, terus kemudian juga kita melakukan upaya. Jadi kita itu bisa di akuntabel, bisa dipercaya. Terus kemudian V itu fault. Jadi orang itu bisa share ke kita semua informasi, jadi dapat dipercaya juga ini. Jadi tidak bisa diterusin. Jadi orang percaya sama confidence kita, bahwa kalau kita bisa dipercaya, kita tidak akan meneruskan informasi-informasi yang confidential. Terus kemudian ada integrity. Jadi nggak cuma nyaman juga, tapi kita punya nilai-nilai yang bisa kita jalankan. And itu terakhir dari briefing. Dan judgment, yaitu bisa kita diminta untuk membantu tanpa menjudge mereka. Terus kemudian J, generosity, kita juga orangnya baik. Terus kemudian juga kita bisa membantu dan punya perhatian kepada orang. Nah, ini nilai-nilai briefing ini itu bisa menjadi successful leader yang terpercaya. Kemudian bagaimana dengan kegagalan itu bisa membantu kita menjadi lebih kuat. Jadi anehnya pemimpin itu nggak seperti skydiver. Skydiver itu orang yang menyelam di udara, yang terbang tanpa parasut itu, terus akhirnya pakai parasut. Kalau mereka kan latihan terus, baru habis itu terjun bebas bilangnya skydiver itu. Tapi mereka itu latihan terus-terusan biar supaya mereka nggak nyentuh tanah. Nah, yang bedanya sama leaders itu dia itu latihannya malah kalau udah nyentuh tanah. Jadi pas sudah gagal baru
Nah, jadi caranya itu paling gampang ngajarin itu adalah ketika udah kepentok. Nah, ini kan beda sama skydiver, padahal resikonya sama gitu. Udah sama-sama free fall, tapi latihannya itu malah pas udah nyentuh tanah. Sebenarnya bagaimana sih? Jadi emang harus belajar dari kesalahan orang lain, dari belajar dari riset, dan belajar dari latihan berkali-kali. Tapi ada kedua nih, perfeksionis itu malah akan membuat dari self improvement dan keberanian. Jadi dia jauh. Justru dulu kita diajarin harus perfect, tapi perfeksionis itu malah membuat kita jauh dari behavior, emosi, dan pemikiran, sehingga semuanya menjadi rapuh. Jadi perfeksionis itu di sini dibilang sebagai self protection, padahal paling damaging. Jadi perfeksionis itu lebih ke misalnya di atletik atau di sekolah. Jadi orang lebih bisa mencapai, tapi sebenarnya itu tidak untuk pencapaian, karena perfeksionis itu lekat dengan eksekusi yang brilian, padahal tidak bisa seperti itu. Nah, karena ada ketakutan untuk dikritik, tidak bisa sesuai harapan orang lain, dan juga nggak berani muncul ke arena yang kacau di kehidupan. Padahal kompetisi sehat dan true greatness itu muncul di situ. Harusnya dilepas tuh armor perfectionistnya itu. Jadi langsung aja meloncat ke api kalau bahasanya di sini. Jadi nanti itu akan melontarkan ke keberanian untuk sukses dan demikian.